Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, friends. Good morning. Okay, how are you today? I'm fine. Fine. Belum lapar lah ya. Nanti setelah literasi silahkan istirahat ya, friends ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang pendidikan anti korupsi. Miss akan share screen dulu ya. Sudah terlihat belum, friends, screen-nya? Sudah, Miss. Oke, sebentar. Miss buat ini dulu, setting ini ya. Oke, friends, seperti yang sudah Miss sampaikan tadi, kalau hari ini kita akan membahas tentang pendidikan nilai-nilai anti korupsi. Nah, kita lihat nilai-nilai anti korupsi yang pertama yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang kesederhanaan, friends. Jadi, nilai-nilai anti korupsi itu ada banyak ya, friends ya, dan salah satunya yang akan kita bahas hari ini itu tentang kesederhanaan. Nah, kesederhanaan itu, friends, adalah sikap dan perilaku yang tidak berlebihan terhadap suatu benda, tetapi lebih mementingkan tujuan dan manfaatnya. Nah, itu tadi disebut dengan kesederhanaan ya, friends ya. Kita lebih mementingkan tujuan dan manfaatnya. Kalau berlebihan ataupun tidak sesuai dengan tujuan dan manfaatnya, kita tinggalkan. Konsep pertama yang kita pelajari tentang kesederhanaan. Kita lihat selanjutnya. Nah, di sini, friends, ada gambar siswa-siswi yang sedang ingin berangkat ke sekolah nih, friends. Nah, friends, kita akan mengomentari penampilan dua pelajar ini, friends. Tadi kan kita belajar tentang kesederhanaan ya, friends. Kemudian kita akan mengomentari nih, ada sebut saja ini si Jono dan si Jini. Jono dan Jini. Kira-kira, friends, penampilan mereka ketika mau berangkat sekolah ini gimana, friends? Ada nggak yang mau memberikan pendapatnya, friends, tentang Jono dan Jini ini, friends? Silahkan. Dan Jenny menurut saya kurang sederhana. Oke, Awa gimana? Menurut saya Jono dan Jenny kurang sederhana. Oke, thank you Awa. Jadi penampilan Jono dan Jini di sini kurang sederhana untuk berangkat ke sekolah. Oke, ada lagi yang ingin berpendapat, friends, tentang Jono dan Jini penampilannya nih? Mengomentari penampilan dua pelajar ini. Yo, pakai bahasa yang sederhana nggak apa-apa. Ada yang mau mencoba? Tidak. Friends, kalau berangkat ke sekolah penampilannya seperti ini tidak, friends? Sesuai harinya, Miss. Kenapa? Sesuai harinya. Kalau misalnya hari Rabu ya nggak pakai baju Senin. Kalau misalnya hari Senin ya Senin. Oke, jadi menyesuaikan seragamnya ya. Terus ini kan dia pakai aksesoris, terus pakai make up ya, friends ya, si Jininya ya, friends ya. Nah, di sini ada beberapa hal yang bisa kita komentari nih tentang Jono dan Jini ini. Tadi seperti yang dikatakan Awa, penampilannya kurang sederhana, betul sekali. Thank you. Terus kita akan lihat selanjutnya. Charger ke
Miss, I want to take my charger because my phone battery is low. Oke, silakan. Oke, selanjutnya. Nah, friends, tadi kan kita sudah mengomentari tentang penampilan kedua pelajar itu ya, friends. Kemudian, kita sekarang akan membahas tentang menyampaikan kritik dengan bahasa yang santun. Nih, friends, kita bisa baca yang di screen ya. Kamu telah dapat memberikan komentar serta penilaian terhadap penampilan seseorang. Pakaian dan perhiasan yang dikenakan para artis dan peragawan tidak dapat dikatakan berlawanan dengan pola hidup sederhana karena memang diperlukan untuk mendukung pekerjaannya. Namun, pelajar yang berpakaian seperti artis sangat berlawanan dengan pola hidup sederhana karena bersifat pamer dan dapat mengganggu konsentrasi belajar. Nah, friends, jadi tadi kan dia menggunakan perhiasan, menggunakan make up. Nah, itu untuk seorang artis yang dibutuhkan dalam pekerjaannya itu diperbolehkan, tetapi sebagai pelajar kita tidak boleh seperti itu ya, friends ya, karena hal itu berlawanan dengan pola hidup sederhana. Nah, friends, jika kalian menemukan teman-teman kalian yang berpakaiannya seperti tadi, di sini ada contohnya ya, kita bisa menyampaikan kritik dengan bahasa yang santun. Kita dapat tetap memberikan kritik, tapi jangan lupa menggunakan bahasa yang santun. Contohnya nih, Anthony memakai jam tangan yang mahal dan memamerkannya kepadamu. Nih, misalkan nih friends, Miss punya jam mahal loh, gitu. Terus kira-kira nanti friends mengkritiknya itu seperti ini contoh kalimatnya, friends. Miss, enggak, jangan Miss deh. Ini ibarat kata friends ini sama-sama teman ya. Ton, sebaiknya jam tanganmu itu disimpan dulu agar tidak mengganggu konsentrasimu. Nah, jadi di sini si Anthony itu setiap jam pelajaran dia memamerkan jamnya ke seluruh anak-anak pas jam pelajaran. Nah, itu kan bisa mengganggu konsentrasi belajar ya, friends. Jadi kita bisa mengkritiknya menggunakan kalimat yang santun. Oke, friends, bisa dipahami bagaimana menyampaikan kritik dengan bahasa yang santun? Ya, Miss. Oke, good. Selanjutnya. Nah, di sini ada dua contoh case yang akan kita bahas bagaimana kita mengkritik tentang dua hal ini, friends. Yang pertama, Joko memamerkan sepatunya yang harganya sangat mahal. Kira-kira pendapatnya siapa ya nih? Miss lihat dulu ya. Menurut Kezia, coba Kezia, gimana nih Kezia kritiknya tentang Joko yang memamerkan sepatunya yang harganya sangat mahal? Kira-kira Kezia mau mengkritik Joko kayak mana bahasanya? Tadi kayak contohnya. Gimana? Enggak tahu. Oke, kira-kira friends yang lain ada yang bisa membantu? Oke, silakan Awa. Oke, Miss. Joko, mungkin sebaiknya kamu menyimpan dulu ya sepatunya agar tidak mengganggu teman-teman yang lain. Oke, very good. Thank you, Awa. Jadi Joko sebaiknya sepatunya disimpan dulu agar tidak mengganggu yang lain. Iya, betul. Karena dia memamerkannya ya, mengganggu jam pelajaran. Iya, gimana Malik? I want to go to the restroom. Oke, silakan. Kirain tadi Malik mau, Miss, saya mau menjawab. It's okay. Nanti setelah dari restroom, Malik akan kita tanyakan ya. Oke, tadi katanya Awa seperti itu. Kalau menurut Ceries? Ceries? Oh, masih ngambil? Ya, kita coba membuat kalimat kritik
tentang yang nomor 1, Ceris. Halo. Joko memamerkan sepatunya yang harganya sangat mahal. Kira-kira Ceris mau mengkritiknya gimana tuh bahasanya? Jadi kalau pamer dipamer balik. Kalau dipamer balik nanti baru tiba-tiba nangis. Oh gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya, thank you Ceris. Malah dipamerin balik ya. Nah, kata-katanya nanti kita akan bahas ya. Terus yang kita lihat yang kasus yang kedua nih, friends. Susi memakai kalung emas besar milik ibunya. Ini contohnya itu lagi di sekolah ya, friends ya. Kira-kira kita mengkritiknya gimana nih, friends? Ada yang bisa, friends? Itu maksudnya kayak kita bilang ke Siti-nya gimana? Gitu. Gimana caranya kita mengkritik Susi? Tapi dari mana kita tahu kalau itu punya mamanya? Ya, jadi ini kita pura-puranya kita udah tahu nih, ternyata itu tuh punya ibunya. Susi memakai kalung emas besar milik ibunya gitu. Gimana tuh? Nanti dimarahin, itu punya mamamu ya, jangan diambil, nanti dimarahin udah gitu. Oke, very good Ceris. Kritiknya itu punya mamamu, jangan diambil ya, nanti dimarahin. Oke, thank you, good job Ceris. Oke, Awa, silakan Awa. Oke, Miss. Susi, sebaiknya kamu menyimpan dulu ya kalung emas besar milik ibunya. Takutnya hilang atau sesuatu yang terjadi dengannya. Oke, very good. Thank you Awa. Susi, sebaiknya kalungnya disimpan dulu ya, karena nanti takut hilang atau terjadi sesuatu kepada Susi. Thank you Awa. Ada lagi friends yang mau menyampaikan kritik tentang Susi yang pakai kalung emas besar milik ibunya ketika di sekolah? No? Oke, tadi udah good enough ya friends ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas friends. Jadi yang pertama itu, Joko memamerkan sepatunya yang harganya sangat mahal. Nah, di sini ya friends ya, kita kan down to earth ya. Jadi meskipun kita pakai yang mahal, tapi kita itu jangan memamerkan. Tetap tampil seperti sederhana, menggunakan barang sesuai dengan tujuan dan manfaatnya. Kalau misalkan sepatu itu kan nggak mesti harus mahal ya friends, yang penting kita makainya enak, terus sesuai dengan fungsinya. Kan kalau di sini Joko dia memamerkan sepatunya yang harganya sangat mahal, padahal di situ kita lihat nilai dari kesederhanaan, dilihat dari fungsi dan manfaatnya, jadi tidak meski harus dilihat dari harganya ya friends ya. Oke, terus yang kedua, Susi memakai kalung emas besar milik ibunya. Nah, sebagai pelajar ya friends, yang sudah kita bahas tadi, pelajar itu nilai-nilai kesederhanaannya lebih ditonjolkan, kecuali tadi artis yang menggunakan perhiasan, yang menggunakan make up, itu nggak apa-apa. Tapi sebagai pelajar, kita harus menyongsong nilai-nilai kesederhanaan. Tidak perlu menggunakan make up, tidak perlu menggunakan perhiasan, apalagi ini memakai kalung emas besar. Tadi betul ya, karena kalung emas besar itu bisa memancing kriminal, memancing maling. Jadi kan membahayakan dirinya sendiri ya friends ya. Oke. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan friends? No, Miss. No, tentang kesederhanaan. No, sudah cukup jelas friends? Sudah cukup jelas, Miss. Oke, ada yang bisa menyimpulkan friends apa yang sudah kita pelajari hari ini? Oke, Miss. Hari ini kita telah belajar mengenai kesederhanaan. Oke, very good. Thank you, Awa.
Hari ini kita sudah mempelajari tentang kesederhanaan. Good job. Nah, tadi kita udah belajar beberapa contoh kasus ya, friends ya, yang pelajar menggunakan perhiasan yang mencolok, terus juga yang memamerkan sepatunya. Nah, itu tadi contoh yang bertolak belakang dari nilai-nilai kesederhanaan ya, friends. Tadi kan kita sudah belajar tentang pendidikan nilai-nilai anti korupsi, salah satunya yaitu nilai kesederhanaan. Nah, friends, tadi kita udah bahas tentang kesederhanaan. Ada yang masih ingat apa sih kesederhanaan itu? Kesederhanaan adalah sikap kita yang tidak berlebih-lebihan dan memanfaatkan barang sesuai dengan kebutuhan dan tidak melebihi. Oke, very good. Thank you, Awa. Jadi, friends, bisa kita simpulkan ya dari pelajaran kita hari ini, yaitu nilai-nilai anti korupsi, salah satunya yaitu tentang kesederhanaan. Dan kesederhanaan itu adalah sikap dan perilaku yang tidak berlebihan terhadap suatu benda, tetapi lebih mementingkan tujuan dan manfaatnya. Terus, selain itu juga, ketika kita ingin menyampaikan kritik, jangan lupa untuk menggunakan bahasa yang santun ya, friends ya. Meskipun kita mengkritik, tapi harus tetap menggunakan bahasa yang santun agar bisa diterima dengan baik. Oke, jadi dari pembahasan kita hari ini, tidak ada yang ingin ditanyakan, friends? Sudah cukup jelas? Jelas? Question, Miss. Oke, gimana Awal? Ya, sejak hari ini literasi kita tentang anti korupsi ya, Miss. Kenapa? Sekarang literasi kita tentang anti korupsi. Betul. Iya, literasi kita hari ini tentang pendidikan anti korupsi. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan, friends? Eca, Malik, Ceris, Kezia, ada yang ingin ditanyakan? No? Oke, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, kita akan menutup kelas pendidikan anti korupsi hari ini. Oke, thank you very much, friends. Silakan untuk beristirahat. Goodbye, see you, friends. Assalamualaikum, Miss. Waalaikumsalam, thank you.